Shalom, selamat pagi dari Bukit Sion. Saya menyapa Ibu Bapa. Semoga di pagi ini Tuhan telah membangunkan kita dengan tubuh yang sehat. Kiranya hari ini kita boleh menikmati hari baru, hari karunia Tuhan, hari Senin tanggal 26 Februari 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami memohon. Kepadamu kami bersyukur karena Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan harian renungan Gereja Toraja dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kepercayaan Abraham diuji. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membela juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu dikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu
lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikian pembacaan kita, dan yang disebut orang yang berbahagia adalah orang yang masih diperkenan mendengarkan sabdanya serta melakukan kebenarannya. Ayatnya yang kedua, bacaan kita tadi sebagai nas renungan kita. Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Ibu bapa, saudara-saudara, firman yang telah kita baca, firman yang telah kita dengarkan hari ini, bahwa mentaati perintah Allah, walau terkadang perintah itu sangat berat dan sangat bertentangan dengan kehidupan kita. Bahkan terkadang harus mengorbankan hal yang sangat berharga bagi diri kita dan sesuatu yang sangat kita sayangi. Karena itu tema renungan kita hari ini adalah mentaati perintah Allah. Mentaati perintah Allah. Sama halnya dengan Abraham yang mendapat perintah dari Allah untuk mengorbankan anaknya, yaitu Ishak, anak pertama dan satu-satunya. Akan tetapi Abraham tidak menolak perintah Allah itu. Tidak adanya pemberontakan dari dalam diri Abraham. Jika kita baca dalam ayat 3 bacaan kita tadi, dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mempersiapkan segalanya untuk mempersembahkan Ishak menjadi korban bakaran bagi Allah. Respon jawaban yang begitu cepat tanpa adanya keraguan dari dalam diri Abraham. Sebuah respon yang begitu respek terhadap perintah Tuhan. Hingga ketika Abraham hendak membunuh Ishak, Allah menghentikan Abraham dan menggantikan Ishak dengan seekor domba yang dipersembahkan kepada Allah, yang mana dikatakan bahwa tanduknya tersangkut pada kayu. Di mana dalam ayat 12-13, oleh karena ketaatan Abraham, Allah memberkati Abraham serta keturunannya. Saat ini bagaimana dengan kita? Apakah sudah mau taat kepada Allah sama seperti Abraham? Apakah kita mau taat kepada Allah sama seperti Bapa orang yang percaya? Maukah kita berkorban harta untuk Tuhan? Maukah kita berkorban waktu untuk Tuhan? Maukah kita berkorban tenaga untuk Tuhan? Maukah kita berkorban pikiran untuk Tuhan? Bersediakah kita berkorban perasaan demi untuk Tuhan? Itulah salib kita. Itulah tanggung jawab kita.
itulah respon kita. Baiklah kita menjadikan Abraham sebagai contoh dan teladan bagi kita saat ini. Kita tidak ragu-ragu melakukan perintah Tuhan. Bahkan jika Allah meminta hal yang paling berharga sekalipun dalam hidup kita, tanpa adanya rasa bimbang dan tanpa ragu kepada Tuhan, yakinlah, percayalah bahwa Allah memberikan masa depan yang indah bagi yang setia, bagi orang yang mau taat dan berserah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami. Agar firman-Mu ini mengambil tempat yang layak dalam hati kami. Agar kami boleh setia pada janji Tuhan, setia pada perintah Tuhan, agar kami menjadi berkat, agar kami boleh bersukacita karena Tuhan menolong dan mengasihi kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat Tuhan. Kami berdoa kepada kewaspadaan pemerintah dan masyarakat untuk tanggap bencana banjir yang beberapa hari ini hujan dan banyak banjir di mana-mana. Bahkan juga ada korban kebakaran di Toraja Utara. Tuhan kiranya berkenan memberikan pemulihan bagi masyarakat di tanah Toraja dan Toraja Utara. Oh Tuhan, kiranya Engkau senantiasa melihat dan melindungi kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang ada di dalam penjara, dalam pergumulan, dalam perjuangan. Kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu akan senantiasa menolong mereka. Juga kami berdoa untuk orang-orang yang bergumul karena persoalan ekonomi. Tuhan, kasihani, lindungi dan sertai setiap umat-Mu, agar mereka juga tetap mendapatkan pertolongan dan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang bergumul dalam masalah rumah tangga. Tuhan, kasih kami. Kami berdoa untuk para ASN, para tentara dan Polri, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, guru-guru dan segenap dosen. Tuhan memberkati mereka. Biarlah ya Bapa, mereka senantiasa menjadi saluran berkat-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian pun kami berdoa untuk para pedagang, para petani, para politisi. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, memberkati kami. Agar apapun profesi kami, apapun pekerjaan kami, tanggung jawab kami, Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menolong dan melindungi kami. Dengarkan doa kami Tuhan. Dengarkan permohonan kami, karena kami berdoa kepadamu. Di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.